rumahnya acak-acakan. Ada bekas dupa lah, habis ngonten apa gitu. Jadi konten kreatornya dituntut sama yang punya rumah tuh gara-gara ngacak-ngacak rumahnya. Dia izin nggak sih? Nah itu masalahnya. Demi konten. Tapi subscribernya banyak. Gue nggak peduli itu, gue nggak mau menelusuri. Tapi ya gue kan nggak terlalu tertarik ya selain konten-konten pesugihan. Biasanya apologet-apologet itu kan membahas tentang kebenaran suatu ajaran agama nih. Siapa yang paling bener ya? Iya, Oh gitu. Iya iya gue suka tuh. itu Gue tuh, suka lagi. Gue pernah lihat. iya kan? Eh, Akhirnya di counter nih, hmm, iya kan? Nah ketahuan yang ini ternyata nggak punya dasar dia ngomong kayak gitu, gitu hmm. kan? Banyak tuh. Iya, gue jadi inget sama Sextoy, bu. Sextoy. Tolstoy. Kenapa jadi sextoy anjing? Tolstoy. Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya dan Lewi di kanal Kata Mas John. John, Hai, kopi gue John. lu mesen kopi tadi? Iya dong. Ini kita lagi di tempatnya Arya nih. Arya lagi ngiringin pakai gitar. Nanti kalau sempet kita nyanyi-nyanyi sedikit ya. Astaga. Ini gue kira korek. Gimana lagu yang kemarin? Lumayan lah ya. Tolong sama mainannya gitar Arya no. Lagunya si B aja. Lagunya si B aja. Hmm, Kelakuan Satrio yang luar biasa. yes. Tapi masih banyak satrio-satrio yang lain nih. Misalnya siapa? Misalnya kemarin tuh ada konten kreator Hmm, tentang parenting di Depok. hmm. Itu dia punya daycare, tapi ternyata setelah ditelusuri sama pihak yang berwenang untuk menelusuri, dia nggak punya izin buat pengelolaan daycare. Jadi izinnya baru sebatas PAUD. Oh, dan terus ternyata ada kasus juga kan di Kasus, daycare-nya bro. itu kan. Dia Anak-anak yang dititipin dia siksa. dianiaya cuy. Padahal dia konten kreator tentang Parenting. parenting, pola asuh. Iya. Ya. Dari kalian siapa aja yang udah follow mereka? Banyak ya konten-konten kreator sekarang yang kayak begitu ya. Ketipu, bro. Terus ada satu lagi tadi apa? Yang di Semarang, Apa konten tuh? kreator horor Oh, itu dituntut sama pemilik rumah. cerita dulu dong. Kenapa sampai bisa dituntut? Le? Jadi ada seseorang yang punya aset rumah di Semarang, Oh, ingin jual rumahnya tuh. Rumahnya mewah, gedong, bro. Tapi karena udah lama nggak ditinggali, terus kayaknya ada konten kreator yang seneng goib-goib gitu, bikin konten di situ. anjir. Terus gara-gara yang punya rumah mau jual, itu rumah nggak laku-laku. Jadi katanya ada 8 calon pembeli yang mundur tuh. Gara-gara nonton konten si Itu satu. Terus konten kreator kedua, itu. pas di TV tuh gue lihat di berita, rumahnya acak-acakan. Ada bekas dupa lah, habis ngonten apa gitu. Jadi konten kreatornya dituntut sama yang punya rumah tuh gara-gara ngacak-ngacak rumahnya. Dia izin nggak sih? Nah itu masalahnya. Nggak izin juga. Nah itu masalah yang kita nggak tahu. Nah tapi sepertinya dia nggak izin. Sepertinya ya. Jadi pembobolan dong. Iya, pembobolan aset properti pribadi. Iya. Jadi ya demi konten. Tapi subscribernya banyak. Gue nggak peduli itu, gue nggak mau menelusuri. Tapi ya gue kan nggak terlalu tertarik ya selain konten-konten pesugihan. Bukan, maksud gue gini. Justru kan yang kayak gitu-gitu biasanya banyak malah yang apa yang suka, yang percaya gitu. Kayak dulu yang sebelum dibongkar nama pesulap merah tuh siapa? Yang dia punya padepokan gede banget tuh. Oh iya itu. Ada.
ya kan? Hmm. Konten-konten mistik gitu juga kan, Hmm. pengobatan lah, Dukun palsu. dukun-dukun gitu ya kan. Maksud gue masih rakyat kita tuh masih masih di taraf itu lah sayangnya gitu loh. Yang gue pengen sampaikan adalah dengan apa ya? Sekarang ini kan masif banget kan Hmm. konten-konten kreator tuh bikin-bikin konten yang ya sesuai selera mereka, sesuai selera pasar. Hmm. Trending topiknya apa gitu. Iya, Yang nah, menjual tuh apa. Terlepas dari masalah itu konten horor itu ada atau enggak gitu kan. kalau misalnya dibilang dari awal ini hiburan, Hmm. hanya semata hiburan Ya dikasih dan notes. tidak dipertanggungjawabkan apa misalnya isi materi dari kontennya atau apalah gitu kan orang jadi lebih 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 bisa apa ya mempunyai sudut pandang sendiri gitu loh Mm-mm. Iya. ya kan mau Cuma bikin diyakini aja. Kayak prinsip orang-orang kuno, orang tuh yang punya ilmu tuh biasanya merendah, nggak nongol ke permukaan. Jadi kalau emang dukun beneran harusnya nggak nggak sesumbar gitu. iya Mana iya ada sih dukun asli yang bisa nyantet gitu ngaku gue nyantet, bikin penjara kan? iya nah balik lagi maksud gue bicara konten kreator itu kan salah satu aja Hmm. tuh konten horor ya kan terus tadi konten parenting ya kan nah, ya sebenarnya kan trust masyarakat kita sama konten-konten itu kan tinggi gitu loh tanpa mempunyai kayak semacam apa ya Tools verifikasi. iya ya kan nah akhirnya jadi banyak yang ketipu Ketipu. ya kan Iya. itu sih poin gue Jadi jangan terlalu mudah jangan terlalu terlalu mudah percaya percaya sama konten-konten kreator kayak apa yang lu tonton apa kita gini. iya mau bahkan berita pun ya kan Iya, harus diverifikasi. nah yang menarik gue belakangan juga nonton konten-konten tentang ini apa apologit tau nggak lo apologit Apollo Gate, gue taunya itu tuh, pesawat Apollo. kan apologet itu kayak semacam apa ya entah dia ahli kitab atau orang yang mempelajari tentang sejarah agama atau Oh teologi iya, ya yang kan kelakuannya kayak GOD. apa tuh GOD GOD, bro. Tuhan. itu juga banyak Aslinya DOG. itu juga banyak bohongnya cuy maksudnya yang lucunya akhirnya jadi meruncing nih Hmm. biasanya apologet itu kan membahas tentang kebenaran suatu ajaran agama nih Siapa yang paling bener ya? iya Oh gitu. Iya, iya gue suka tuh. itu Gue tuh suka lagi. Gue pernah lihat. iya kan Eh, akhirnya di counter nih hmm. iya kan nah ketahuan yang ini ternyata nggak punya dasar dia ngomong kayak gitu Hmm. kan banyak tuh Iya, gue jadi inget sama Sextoy, bu. Sextoy. Tolstoy. kenapa jadi sextoy anjing Tolstoy. Tolstoy Iya. kenapa Jangan dia ajak aku berbicara tentang agama, hmm. tapi ajari aku tentang agama dari caramu bersikap dan berperilaku. ya Gue artinya kan suka. agama, Sorry, bukan Sextoy. Tolstoy. apa yang lu yakini itu akan tercermin Nah, di tindakan lu ya, tindakan. di perbuatan lu gitu kan iya itu banyak tuh akhirnya jadi macam-macam kan bisa jadi salah satu pemecah persatuan dan kesatuan juga Iya. gitu. Padahal penting loh untuk create konten-konten yang damai itu. Cuman nggak menjual sih isu-isu itu. Iya kita juga nggak menjual kita. Padahal kan sering tuh apa diskusi keberagaman, banyak tokoh-tokohnya tuh dari lintas agama ngomongin gimana sih cara menyatukan NKRI ini supaya tetap utuh berdasarkan kemajemukan. Ribet banget ngomong. Ya banyak lah macam-macam lah itu konten horor konten bahkan parenting sendiri itu sebetulnya konten yang bagus ya Bagus. tapi ternyata juga
tidak bisa dipertanggungjawabkan Hmm. apa yang dia omongin ke orang, ternyata dia sendiri tidak melakukan itu gitu kan. Iya. Terus konten tentang agama, perbandingan-perbandingan agama, bahkan berita di suatu daerah pun gitu kan, itu juga bisa jadi Gue jadi konten yang menjerumuskan gitu loh. yang kasihan kan follower sama subscribernya bro, Iya, ketipu pasti mentah-mentah, ketipu itu. entah itu isu agama, masalah horor tadi yang goib-goib, masalah parenting. Iya, situasi nasional atau situasi di suatu daerah misalnya di Papua gitu kan, banyak sih. Ternyata demi rupiah. Ya, jadi hati-hati kalau nonton sebuah konten itu tidak harus langsung dipercayai ya kan. Iya. Harus dicek banget gitu. Anggap aja semua hiburan aja dulu ya kan. Hiburan. Soal bener enggaknya ya harus diverifikasi. Iya. Ya kan? Itu aja sih. Anggap aja semua itu cerita fiksi dulu ya. Iya, Baru sampai setelah terbukti. itu terverifikasi, baru lakukan yang baik aja. Kalau emang ada nilai-nilai yang baik dari sebuah konten ya diamalkan, ya diamalkan. Belajar jadi orang pinter lah, ya kan? Karena belajar itu nggak pernah Nggak ada habisnya. terlambat. Siapa tuh? Oke, Oke, gue jadi inget Socrates. Socrates. Nah, banyak yang ingetan tuh ya. Thank you, thank you.